Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Margareta Renalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini berdasarkan tugas dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu Teori Sosiologi Modern, dengan mereview buku ke-9, maka saya akan menjelaskan menurut sepemahaman saya mengenai isi atau inti daripada buku ini. Jadi, siswa atau kita pemula yang memulai studi teori tes sering mengajukan pertanyaan yang seperti apa itu teori tes dan mengapa diperlukan. Pada bagian ini, penulis akan mendefinisikan istilah-istilah dasar, menjelaskan masalah khusus yang dihadapi dalam pengukuran konstruksi psikologis, menjelaskan tujuan luas teori tes dalam hubungannya dengan masalah ini, dan meninjau asal-usul sejarah disiplin ini. Penulis juga akan menarik perbedaan antara teori tes dan aspek lain dari penelitian dan evaluasi ilmu sosial. Untuk memenuhi kebutuhan tes teori, yang paling pertama diperlukan yaitu dan juga paling pertama untuk dipahami sesuatu tentang sifat dasar pengukuran, konstruksi, dan tes psikologi. Wade Haynes Software pada tahun 1951 menggambarkan pengukuran sebagai suatu operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh seorang pengamat. Dan sedangkan menurut Stephens pada tahun 1946, pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan. Lord dan Novick pada tahun 1968 dan Torgerson pada tahun 1958 meningkatkan ketepatan definisi Stephens dengan mencatat bahwa pengukuran berlaku untuk properti objek dari objek itu sendiri. Dengan nada yang sama pula, psikolog sekolah tidak mengukur seorang anak, tetapi atribut fisik tertentu dari anak tersebut, seperti tinggi atau berat badan, atau atribut psikologis seperti perkembangan kosakata, kematangan sosial, atau pengetahuan tentang penjumlahan dasar. Psikologi secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang perilaku dan atribut yang mencirikan perilaku individu di rumah, pekerjaan, sekolah, atau pengaturan sosial yang biasa disebut atribut psikologis. Tidak seperti atribut fisik, atribut psikologis seseorang tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi atau berat badan. Atribut psikologis adalah konstruksi. Mereka adalah produk konsep hipotesis dari imajinasi ilmiah yang diinformasikan dari ilmuwan sosial untuk mencoba mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Keberadaan konstruksi semacam itu tidak pernah bisa dikonfirmasi secara mutlak. Jadi, sejauh mana konstruksi psikologis yang menjadi ciri individu hanya dapat disimpulkan dari pengamatan perilakunya. Pengukuran atribut psikologis terjadi ketika nilai kuantitatif diberikan ke sampel perilaku yang dikumpulkan dengan menggunakan tes. Dengan kata lain, pengukuran telah diambil ketika psikolog menghitung jumlah tindakan yang mendominasi secara sosial
pada checklist yang ditampilkan seorang anak selama periode observasi 5 menit atau ketika instruksi kimia menghitung jumlah item dari seorang anak, menjawab dengan benar dan mencatat skor totalnya. Dari pengakuan perilaku yang diamati, pengembangan tes menarik kesimpulan bahwa tentang jumlah konstruksi teoritis yang menjadi ciri individu. Berikutnya masalah dalam pengukuran konstruksi psikologis. Karena konstruksi psikologis adalah abstraksi yang hanya dapat dinilai secara tidak langsung, desain instrumen untuk mengukur variabel tersebut menghadirkan beberapa masalah yang menantang. Pertimbangan 3 situasi ilustrasi di mana pengukuran konstruksi psikologis diinginkan, yaitu yang pertama, seorang psikolog personalia ingin mengembangkan tes bakat mekanik bagi pelamar pekerjaan untuk sebuah perusahaan industri. Yang kedua, psikolog sekolah ingin mengembangkan skala untuk melihat sikap guru terhadap siswa yang cacat fisik. Yang ketiga, guru kelas ingin mengembangkan tes kesatuan keterampilan siswa dalam pembagian panjang. Meskipun konstruksi bakat mekanik, sikap terhadap anak-anak cacat, dan keterampilan dalam pembagian panjang cukup beragam. Dalam setiap kasus pengembangan tes, harus mengatasi setidaknya 5 masalah pengukuran umum untuk semua penilaian psikologis. Yang pertama yaitu tidak ada pendekatan tunggal untuk pengukuran konstruksi apapun yang diterima secara universal. Mengapa? Karena pengukuran konstruksi psikologis selalu secara tidak langsung. Yang kedua, pengukuran psikologis biasanya didasarkan pada sampel perilaku yang terbatas. Yang ketiga, pengukuran yang diperoleh selalu mengalami kesalahan. Yang keempat, kurangnya unit yang terdefinisi dengan baik pada skala pengukuran masih menjadi masalah lain. Yang kelima, yaitu konstruksi psikologis tidak dapat didefinisikan hanya dalam istilah operasional, tetapi juga harus menunjukkan hubungan dengan konstruksi lain atau fenomena yang dapat diamati. Berikutnya, teori tes sebagai disiplin. Studi tentang masalah pengukuran yang baru saja dijelaskan dengan metode penyelesaiannya telah berkembang menjadi disiplin khusus dalam pendidikan dan psikologi yang dikenal sebagai teori tes. Isi dari kursus dalam teori tes berhubungan terutama dengan metode untuk memperkirakan sejauh mana masalah ini mempengaruhi pengukuran yang diambil dalam situasi tertentu, dan yang berikutnya merancang metode untuk mengatasi atau meminimalisirkan masalah. Tujuan dari kursus dalam teori tes adalah membantu siswa menjadi sadar akan logika dan model matematika yang mendasari praktik standar dalam penggunaan dan konstruksi struktur. Peran teori tes dalam penelitian dan evaluasi. Untuk memperjelas peran teori tes dalam kerangka metodologi, penelitian dan evaluasi yang lebih luas, ada baiknya untuk mempertimbangkan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial sebagai proses penyelidikan yang terdiri dari tahapan yang didefinisikan dengan baik. Yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang kedua, menentukan definisi operasional untuk setiap variabel dalam hipotesis dengan menentukan bagaimana itu harus dikontrol atau diukur selama penelitian. Yang ketiga, mengembangkan atau memilih instrumen dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh dan menghitung observasi pada setiap variabel. Yang keempat, menguji akurasi dan sensitivitas instrumen dan prosedur yang digunakan. Yang kelima, mengumpulkan data eksperimen dalam kerangka desain eksperimental
yang akan memungkinkan pertanyaan asli terjawab. Yang keenam, meringkas data secara matematis dan jika sesuai, melakukan uji statistik untuk menentukan kemungkinan bahwa hasil yang diamati disebabkan oleh kebetulan. Prinsip teori uji memiliki relevan terbesar dengan langkah kedua sampai keempat dalam proses ini. Pentingnya untuk dicatat bahwa langkah keempat biasanya memerlukan pengumpulan data dan ringkasan statistik hasil pada sampel pra-eksperimental untuk memastikan sebuah instrumen berfungsi secara efektif sebelum eksperimen atau studi skala dilakukan. Demikian pemaparan saya mengenai isi atau inti dari buku ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.